صلي على محمد يا رب صلي عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami muliakan di sini guru kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram Kiai Haji Unang Kosasi, tentunya juga beserta guru-guru kita lainnya, abu-abu dan guru kita yang hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan seluruh guru-guru kita ini, termasuk kori kita tadi Ustaz Munandar Abdullah yang telah melanjutkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita doakan seluruhnya beserta keluarga sehat selalu dan dapat selalu membimbing kita di jalan kebenaran. Yang kami hormati di sini dari jajaran Musbika Pasar Minggu, alhamdulillah tadi disampaikan sambutan oleh Pak Wakil Camat Pasar Minggu sangat berisi dan mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan tentunya juga dengan jajaran kelurahan dan RW yang ada di lingkungan sini. Yang berikutnya tentu kami istimewakan di sini sahibul baik kita, sekaligus sahibul hajat kita dari jajaran tim Pasar Minggu yang komandannya, yang ketuanya Bapak Haji Izinur Saiful Bahri, yang beserta juga terima kasih tentunya Pak Hingga kepada panitia yang telah mempersiapkan acara kita pada malam ini, yang komandannya Bapak Supri Ali, tentunya juga kepada jajaran DKM Masjid Aceh Darussalam dan seluruh warga Pasar Minggu. Wabil khusus juga tentunya penghormatan kita kepada jajaran penasehat dari tim Pasar Minggu yang tadi diwakili oleh Bapak Mansur MB, alhamdulillah, dan juga tadi sempat saya lihat Pak Sabtu hidup, tetapi karena kesehatan beliau memang tidak bisa terlalu malam karena usia beliau kalau tidak salah juga sudah di 80, tapi luar biasa beliau juga saya lihat selalu berusaha hadir di acara-acara kita. Dan kita doakan juga para penasihat kita ini selalu sehat walafiat. Ya, semoga bisa bersama-sama kita untuk masa-masa yang mendatang. Yang kami hormati di sini juga tentunya jajaran pengurus pusat Taman Iskandar Muda. Alhamdulillah juga banyak yang hadir di tengah-tengah kita, dari mulai jajaran dari sekretariat, dari jajaran bendahara, ada juga ketua bidang hukum kita Bapak Brigjen Azhar, ya, dengan rekan-rekan kita semua, alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini. Juga tentunya yang kami hormati para ketua tim cabang dari berbagai daerah yang tadi sudah disebutkan satu persatu oleh ketua panitia, ya, alhamdulillah bisa hadir selalu. Kita selalu bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Juga dari memang saya lihat tadi ada dari selain yang paling dekat tentunya Depok, ya, Kramat Jati, dia ada juga yang jauh dari Banten maupun dari wilayah Jawa Barat, ya, bahkan sampai Purwakarta. Dan juga dari organisasi kabupaten kota lokal, tadi ada saya lihat dari UPI, keluarga UPI, ada IKKB Biren, ya. Alhamdulillah juga hadir ketuanya, ya, yang kemarin baru mengikuti pilkada di Teluk Semawe. Dan saat ini dari perhitungan yang sudah ada, saya katakan terpilih, tapi kita tunggu nanti penetapannya yang kira-kira tidak begitu lama lagi. Dan juga tentunya dari kabupaten kota lainnya sudah alhamdulillah dari Aceh besar, ya,
lainnya alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita, dan juga organisasi sektoral yang ada di bawah lingkungan Taman Iskandar Muda. Alhamdulillah banyak sekali malam hari ini yang saya lihat hadir di tengah-tengah kita. Dan juga tentunya kebetulan malam ini saya tadi beserta rombongan, selain dari jajaran pengurus Pusat Taman Iskandar Muda, juga ada Bapak jadi katakan profesor kita ya, Pak Abdi Abdullah. Beliau ahli hukum adat ya, yang selama ini mendampingi beberapa menteri dari ATR tadi yang disebutkan oleh Bapak Saiful Bahri. Alhamdulillah bisa hadir. Dan juga ada status istimewa kita juga dari Malaysia, Malaya, ada Bapak Mansur Amno. Alhamdulillah beliau juga hadir di sini ya. Ini bisa dikatakan kunjungan balasan karena tahun lalu saya hadir di acara maulid yang diadakan di Kuala Lumpur. Jadi alhamdulillah malam hari ini hadir saudara kita dari Semenanjung Malaya, hadir di tengah-tengah kita juga. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami juga tentunya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita dapat bersilaturahim sekaligus merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita hari ini ya, bisa menikmati iman kita ya, masih bisa kita menikmati silaturahim kita, dan insya Allah mudah-mudahan ya, kita doakan, kita selalu berharap agar kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Tentunya juga salam kepada keluarga baginda Nabi, sahabat maupun pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Tadi Pak Ketua Tim Pasar Minggu ada menyebutkan tentang panjangnya durasi maulid kita. Memang ini salah satu ciri khas dari bangsa Aceh atau dari masyarakat Aceh. Tidak hanya yang di Aceh, juga yang di perantauan. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga begitu. Saya tahu karena waktu saya ke Malaysia sana juga selalu hampir tiap minggu bisa dikatakan ada selalu perayaan Maulid. Jadi hari ini sudah masuk tanggal 4 Jumadil Akhir. Artinya dari Rabiul Awal yang 12 Rabiul Awal kemarin, Rabiul Akhir kita masih mengadakan Maulid, Jumadil Awal, dan bahkan hari ini sudah Jumadil Akhir. Dan ini masih akan berlangsung terus. Bahkan kalau tahun lalu sampai masuk Rajab kita masuk mengadakan Maulid. Ini membuktikan bahwa masyarakat Aceh bagaimanapun sangat memuliakan dan sangat mencintai ya, Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan ini juga sebagai pengingat kita, sekaligus sebagai pengingat kita bagaimana kita bisa meneladani akhlak dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang satu lagi kekhasan kita ini selain Maulid adalah menasah. Sangat jarang suku bangsa lainnya yang punya paguyuban banyak, tapi tempat untuk berkumpul bersilaturahim seperti menasah kita ini sangat jarang adanya. Kita bisa dikatakan salah satu suku bangsa di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, yang walaupun merantau, kita bagaimanapun sedekat mungkin kita bangun menasah. Bahkan selain menasah, kita juga biasa membangun masjid. Seperti saat ini di Pasar Minggu, di terminal kita punya Masjid Aceh Darussalam. Alhamdulillah secara surat menyurat legalitas semua sudah selesai. Artinya sudah ada ikrar wakaf, sudah ada wakifnya yang para donatur wakaf, kemudian ada nazirnya
Taman Iskandar Muda. Dalam hal ini diwakili oleh Taman Iskandar Muda cabang Pasar Minggu. Jadi insya Allah selama ada tim cabang Pasar Minggu, ya, sampai hari kiamat, insya Allah wakaf yang ada saat ini, ya, terutama di Masjid Aceh Darussalam yang terletak di tengah-tengah pasar, di tengah pasar yang ada di Pasar Minggu, insya Allah akan terkelola terus. Saat ini umur Taman Iskandar Muda sudah 74 tahun. Kita sudah bisa dianggap sudah lanjut, ya, usia lanjut. Mudah-mudahan ini kita doakan bagaimanapun supaya Taman Iskandar Muda ini tetap eksis, ya, sampai kita meninggalkan dunia ini, anak cucu kita meninggalkan dunia ini masih tetap eksis. Harapan kita keberadaan Taman Iskandar Muda ini tidak hanya memberikan manfaat untuk masyarakat Aceh, tetapi juga untuk masyarakat lainnya. Karena Nabi selalu menyebutkan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberi manfaat bagi manusia lainnya. Mari kita, seperti disebutkan oleh penasihat tim Pasar Minggu tadi, Pak Mansur, ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mari kita beri manfaat keberadaan penasah kita ini, keberadaan Taman Iskandar Muda ini, keberadaan masjid kita ini untuk masyarakat sekitarnya. Dan kita harapkan menasah ini kita manfaatkan juga sebagai sarana pendidikan, minimal pendidikan usia dini, ya, karena madrasah ini, menasah ini sebenarnya asal muasal dari madrasah. Madrasah itu tempat pendidikan, dan ini tidak hanya untuk masyarakat Aceh atau anak-anak Aceh, tapi anak-anak yang ada di sekitar Menasah ini. Bisa kita bayangkan nanti suatu saat anak ini pernah belajar di Menasah Aceh, yang bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, wali kota, bahkan bisa jadi presiden. Dan mereka akan ingat pernah belajar di Menasah Taman Iskandar Muda. Itu harapan kita, bagaimana kita hidupkan menasah-menasah yang ada. Saya dapat kabar yang mudah-mudahan ini bisa jadi program dari pemerintah daerah ibu kota Jakarta, ya. Bagaimana menasah-menasah ini sebenarnya programnya balai warga, dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat dan nanti, ya, difasilitasi oleh Pemda DKI. Nah, harapan kita menasah-menasah kita ini juga bisa, walaupun selama ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya, artinya bukan masyarakat Aceh saja, tapi nanti juga dibantu, difasilitasi oleh pemerintah daerah Jakarta. Harapan kita ini bisa bekerja sama kita dengan pemerintah daerah Jakarta untuk memanfaatkan keberadaan menasah ini bagi warga miskin yang tidak mampu melaksanakan hajatan, ya, seperti mungkin anaknya menikah, nah, sehingga bisa kita berikan sumbangsi menasah kita ini untuk warga-warga miskin ini yang nanti insya Allah akan difasilitasi oleh pemerintah daerah Jakarta. Mudah-mudahan ini program ini bisa terlaksana. Jadi mari kita pelihara keberadaan dan kita rawat keberadaan dari menasah kita ini. Selain itu perlu saya sampaikan ada beberapa program tim yang saat ini sedang berjalan. Yang pertama, pendataan anggota. Ini penting, walaupun selalu kita sudah mengadakan pendataan anggota, tetapi rasanya belum cukup, belum lengkap, belum terdata dengan baik. Kemarin pernah ada kejadian di dekat kita ini di daerah Depok, ada warga Aceh yang meninggal dunia bahkan sampai 2 hari baru ketahuan, ya, dan memang tidak pernah berinteraksi, dan tidak pernah ke Menasah atau ke tim cabang Depok, sehingga pengurus tim cabang Depok pun tidak mengetahui, tidak kenal, sehingga ditemukan oleh tetangganya, oleh penduduknya, dan kemudian kita urus. Dan alhamdulillah waktu itu kalau tidak salah Pak Brigjen Ashar juga ikut membantu untuk memulangkan jenazah ke Aceh. Nah, ini tentu kita tidak harapkan ini terjadi lagi. Mudah-mudahan dengan data yang lengkap dan semua bisa tertangani dengan baik, minimal oleh cabang yang terdekat. Yang kedua, kita saat ini juga bekerja sama dengan BPJS. Nah, tadi saya lupa sebutkan, di sini juga hadir
dari BPJS Tenaga Kerja Bapak Husaini, kebetulan putra Aceh juga. Beliau ya, yang salah satu mempropori kerjasama dengan Taman Iskandar Muda. Kita setelah bekerjasama, alhamdulillah lebih dari 1.000 anggota yang sudah kita daftarkan ke BPJS Tenaga Kerja. Kenapa? Ini sangat penting. Selalu saya sebutkan dalam sambutan saya di berbagai tim cabang yang mengadakan maulid maupun acara-acara lainnya, kita ikutkan. Kita mulai dulu dari pengurus tim cabang, seluruhnya kita daftarkan, kecuali yang memang sudah terdaftar di BPJS Tenaga Kerja. Ya, dengan ini kita sudah rasakan manfaatnya luar biasa. Kemarin ada pengurus pusat yang berpulang, ada warga Aceh juga yang berpulang. Semuanya disantuni ya, oleh BPJS. Yang untuk ahli warisnya kita bisa berikan 42 juta rupiah. 42 juta rupiah itu bukan angka yang kecil. Itu bisa menyekolahkan anak-anak dari yang ditinggalkan ya, oleh almarhum atau almarhumah itu sampai selesai sekolahnya. Nah, ini sangat penting bagi kita yang dengan harga yang sangat luar biasa murahnya, biaya iurannya cuma Rp16.800. Ini nanti tolong hubungi pengurus di cabang bagaimana warga kita mendaftar. Bahkan tadi saya dengar ada booth dari BPJS ya, dan ini sudah kita rasakan manfaatnya untuk yang meninggal dunia, bahkan yang kecelakaan juga. Kemarin sudah ada 2 yang kecelakaan ditangani sampai sembuh. Kalau BPJS Kesehatan tidak bisa menangani yang kecelakaan, tapi BPJS Tenaga Kerja walaupun kemarin sampai biaya operasinya lebih 60 juta bisa ditanggulangi oleh BPJS Tenaga Kerja. Nah, ini kita himbau jangan lupa, jangan segan ya, jangan lalai, karena cuma 16.800 per bulan, hanya 200.000 per tahun. Tidak besar bagi kita, tapi rasanya manfaatnya sangat luar biasa. Dan ini kerjasama kita sudah hampir 2 tahun kita bekerja sama. Dari anggota Taman Iskandar Muda yang luar biasa banyaknya, sampai saat ini kita sudah di atas 1.000 yang kita daftarkan. Kemudian ini kita selalu daftarkan semua warga kita, terutama warga kita yang mampu. Mungkin kalau warga yang mampu tidak begitu masalah ya, untuk kalau berpulang atau meninggal dunia, tapi bagi yang tidak mampu atau yang pekerjaannya tidak tetap, ini sangat bermanfaat untuk keluarga yang ditinggalkannya. Dan yang berikutnya kita punya program juga untuk taman makam. Alhamdulillah sudah ada sekarang di Banten, di Cikesal kita sudah punya tanah makam Taman Iskandar Muda. Ini untuk rumah masa depan kita, karena kita semua yang di ruangan ini maupun di luar ruangan ini pasti berpulang. Dan tentunya kita ingin bagaimanapun ya, jangan cuma bergantung harus Pulau Aceh, harus dipulangkan jenazahnya ke Aceh. Kita punya alternatif, kita punya tanah makam, sehingga kalau ada keluarga yang ingin berziarah dari Aceh, jelas tepatnya di mana lokasinya, di mana daerahnya, karena ada tanah makam Taman Iskandar Muda. Harapan kita tidak hanya ada di Banten, tapi juga di daerah selatan Jakarta ini maupun di daerah timur Jakarta ini. Itu kira-kira yang sudah kita sampaikan. Nah, yang terakhir programnya kita sekarang juga melaksanakan sumbangan donasi kepada Palestina, warga Palestina. Alhamdulillah tahun lalu lebih dari 400 juta rupiah kita kumpulkan dan sudah kita serahkan melalui lembaga Mercy yang membangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Hari ini jumlah korban sudah lebih dari 43.000 jiwa, artinya lebih dari 100 orang tiap hari meninggal dunia, dan mari kita kumpulkan donasi dana yang untuk membantu mereka. Kita bisa merayakan Maulid pada malam hari ini, tetapi mereka tidak bisa mengadakan Maulid, bahkan nyawanya setiap saat bisa hilang. Nah, ini kita bantu mereka. Mudah-mudahan nanti insya Allah setelah terkumpul semuanya akan kita serahkan kembali seperti tahun lalu yang telah kita serahkan kepada rakyat Palestina. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan maupun tadi mungkin dari waktu agak panjang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tetapi sebelumnya mungkin saya tutup sedikit dengan pantun. Janganlah ragu makan daging rusa, tim pasar minggu memang luar biasa. Bila di topik walidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.